Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah guys semua, saat ini sosial media lagi dihebohkan oleh sebuah kasus, yaitu kasusnya si Ferdian Palaka. Tahu lah kalian ya kan si Ferdian Palaka itu siapa? Ala itu guys yang ngeprank ngasih sembako tapi isinya sampah. Cemotaknya isinya sampah semua ya kan guys. Oke guys, langsung aja, ini dia 7 fakta Ferdian Palaka prank sampah berujung bui. Oke guys, fakta pertama tentang Ferdian Palaka ini adalah alasan dia membuat konten prank tersebut. Jadi guys, berdasarkan referensi yang aku peroleh setelah aku menelusuri, mantap kali ya kan menelusuri, alasan si Ferdian Palaka ini membuat konten prank sampah itu adalah karena dia beranggapan bahwa dalam bulan suci Ramadan ini si waria nggak boleh beroperasi. Macam hidup dia udah betul kali pun, dengan dia buat prank kayak gini aja dan nunjukin kok misalkan kualitas dia itu nggak bagus jadi manusia. Heran aku liatnya. Nah selain itu guys, si Ferdian Palaka juga menjelaskan bahwa tujuan dari dia buat prank ini untuk hiburan. Hiburan apa? Hiburan kepala dia ya kan. Gak ada otaknya aku rasa. Pada saat dia diwawancarai, jadi ada yang bertanya apakah konten ini sengaja dibuat untuk menaikkan follower dan subscriber dia. Dia menjelaskan guys bahwa semua itu nggak benar. Dia membuat konten ini khusus untuk hiburan yang nggak bermanfaat sama sekali ya kan guys. Oke guys, fakta kedua tentang si Ferdian Palaka ini guys. Oh pala aku memang ya kan. Palaka, pasak pala ya kan. Jadi fakta kedua tentang dia ini adalah bahwa dia membuat sebuah konten prank di mana dia akan membagikan sembako yang isinya itu sampah. Otaknya nggak ada memang. Berasa dia waktu pembagian otak nggak datang itu, makanya dapatnya separuh. Otaknya otak udang, isinya tai semua itu. Jadi guys, peristiwa ini berlangsung pada tanggal 1 Mei 2020, di mana sasaran lokasinya adalah Transpuan di Jalan Ibrahim Aji, Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat guys semua. Nah guys, pada saat beraksi, sembako itu dibagikan oleh si Ferdian ini sendiri dan bersama kawannya yang bernama Tubagus. Kemudian guys, satunya lagi kawannya yang bernama Si Aidil bertugas sebagai juru kamera yang mendokumentasikan peristiwa tersebut. Sama ini, tiga-tiganya nggak ada otak, kok bisa tercetus ide ya kan? Yang aku herannya gini guys, kadang-kadang guys, orang itu kalau melakukan suatu hal nggak dipikirnya panjang, nggak dipikirnya dampak dari perbuatan yang dia lakukan itu apa ya kan guys semua. Setelah sembako itu dibagikan kepada waria-waria yang sedang beroperasi, dah lah ketahuan ya kan bahwa sembako yang dibagi itu isinya batu sama sampah, nggak terima lah ya kan. Jadi salah satu penerima sembako ini merasa terhina, merasa nama baiknya tercemarkan, kemudian merasa dilecehkan lah ya kan. Ya udah, kemudian salah satu di antara mereka yang menerima sembako inilah yang melaporkan hal tersebut ke polisi. Mau lapor orang hilang pak? Orang hilang? Iya. Oke guys, fakta ketiga tentang Ferdian Palaka bahwa setelah dia ketahuan, ya udah dia melarikan diri, nggak ada tanggung jawabnya sedikit pun. Udahlah, kemudian polisi kan dapat laporan, ya udah dicarilah si Ferdian Palaka ini. Tapi guys, si Ferdian Palaka ini lari diam. Udah lempar batu sembunyi tangan dia ya kan, nggak merasa bertanggung jawab, takut dia besu lari. Lemah kali memang kau. Nah guys, di salah satu video yang beredar, jadi kan si Ferdian ini kan beraksi sama kawan-kawannya kan. Jadi ada salah satu kawannya itu yang ketangkap, abis itu dihantam lah sama masyarakat di situ ya kan. Ya iyalah, kesal, otaknya nggak ada. Masa isi prank kayak gitu nggak ada manfaat sekalipun, yang ada buat orang kesal ya kan. Anjing. Teras ya. Ya udahlah, kawannya ini yang kemudian ketangkap, abis itu dihantam rame-rame. Ya udah gemuk lah dia seketika guys, sudah dihantam-hantam, mukanya abis itu gembong-gembong, bonyok-bonyok, jadilah gemuk ya kan. Nah guys, yang paling menjengkelkan guys, jadi kan si Ferdian Palaka ini kan udah takut dia ya kan, udah takut mau kabur, besok dibohongi lah ayahnya guys. Sama ayahnya guys, dia memang cerita kalau misalkan dia ini buat prank atau ngejahili waria-waria yang ada di kota Bandung itu guys. Gak dibilangnya sama bapaknya kok, misalkan dia ini membuat sembako yang isinya itu sampah sama sama batu-batu. Dah tuh datanglah polisi ke rumahnya, ditemuilah ayahnya. Pertama ayahnya kan nggak tahu nih, dikasih tahu lah sama polisi, udah dikasih tahu, barulah bapaknya tahu kalau anaknya ini salah. Jadi guys, yang ceritakan sama ayahnya ini yaitu Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Galih Indra. Oke guys, fakta keempat tentang Ferdian Palaka ini, ya udah kemudian dia ditangkap, apalagi ya kan. Rupanya dia kemudian ditangkap di Tol Jakarta Merah, tepatnya di daerah Tangerang. Diam kamu, diam.
Udah ditangkap, kemudian dia dan kawan-kawannya ini dijerat pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kapok lah kau ya kan. Kayaknya besok-besok kalau buat itu kau pikir dulu konsekuensinya, kau pikir dulu dampaknya apa. Nggak cuma itu aja lah guys, udah kena UU ITE, kena lagi dia pasal tambahan, mampus lah ya kan. Yaitu pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Berlapis lah ya kan, kayak kue lapis legit. Cuman bedanya kalau lapis legit enak dimakan, kalau dia nih kapok lah, masuk penjara dia, mampus lah ya kan. Selanjutnya fakta kelima tentang Ferdian Palaka ini, minta maaf. Ya udah apa lagi lah, udah kejadian, udah ketangkap, apalagi minta maaf lah ya kan, menyesal. Itulah memang menyesal itu selalu datang terlambat, wah. Makanya kau pikir dulu besok-besok. Rakyat Indonesia terutama rakyat Kota Bandung dan transpuan ya. Jangan udah kau buat perbuatan kau yang nggak bagus itu, kemudian barulah nyesal ya kan? Gak ada gunanya lagi kalau udah nyesal. Aku nyesel. Kalau aja waktu bisa diulang. Yaudah kemudian minta maaf lah dia, minta maaf sama seluruh rakyat Indonesia, terkhusus bagi warga Kota Bandung dan transpuan yang diprank sama dia, wah guys, semua. Dibilang sama dia sih dia nyesal. Ya iyalah nyesal loh masuk penjara. Coba kok nggak masuk penjara? Pasti nggak nyesal. Pasti nanti ada konten-konten selanjutnya nggak bermanfaat kayak gitu. Sebenarnya dengan dia masuk penjara kayak gini bagus. Jadi semua ini bisa dijadikan pelajaran bagi youtuber-youtuber lain supaya nggak membuat konten-konten prank atau segala macam konten yang nggak bermanfaat yang bisa merugikan orang lain itu ya kan, guys. Nah guysku semua, fakta ke-6 tentang Ferdian Palaka. Jadi pada saat dia ditangkap, rambutnya itu berubah warna. Nah guys, ketika dia beraksi bersama kawan-kawannya, rambutnya itu warnanya kuning, kayak tai yang ngembang-ngembang di sungai. Terus wah guys, ketika udah ditangkap, rambutnya itu berubah menjadi hitam. Selain itu wah guys, pada saat dia melakukan aksinya, dia kan berkumis tuh. Jadi pada saat ditangkap, kumisnya hilang. Kurasa wah guys, pada saat dia menghilang ini, bukan hilang dia. Mungkin dia udah tahu dia bakal ditangkap, sebarber lah dia ya kan, merubah penampilan dia, biar kerenan sedikit waktu dia masuk penjara. Nah wah guys, fakta terakhir tentang Ferdian Palaka ini adalah dia di-prank bebas bohongan sama polisi. Jadi wah guys, udah ketangkap, udah lesu, udah lemah, udah tak berdaya, udah sedih, udah nangis. Udah segala macam lah, pokoknya semacam orang ditindas lah, seolah-olah dia ditindas, padahal memang dia yang salah ya kan. Jadi wah guys, ada sebuah video yang beredar ketika dia di kantor polisi. Ada seorang polisi yang ngeprank dia. Dibilang sama polisi itu, kamu udah bebas, tapi bohongan. Kamu bener lagi bebas, tapi bohong gitu. Apa nggak sakit hati dia dengar ya kan? Pertama udah senang, aku bebas, rupanya bohongan. Oh, lesu lagi lah dia, lemah, nangis lagi habis itu ya kan? Nah guys, selanjutnya kata bohongan ini menjadi viral. Dibuatlah meme sama seluruh rakyat Indonesia tentang si Ferdian Palaka ini. Jadi ada salah satu komentar yang aku baca, dibuatnya gini wah guys, gue semua. Akhirnya ketangkep juga ya, tapi karena ini bulan puasa, ya udahlah kami maafin. Tapi bohongan. Kapok lah kau ya kan, mendekam lah kau di penjara. Makanya Ferdian Palaka, besok-besok itu kalau kau mau buat konten, kau pikir dulu, konten itu merugikan orang nggak? Dampak kedepannya kau bakal masuk penjara nggak kayak sekarang? Ya udahlah, semoga kau nyaman di penjara, itu aja lah ya. Oke lah guys, semua itulah pembahasan mengenai berita viral tentang Ferdian Palaka, si tukang prank sampah yang akhirnya terpenjara. Nah guys, semua, coba kalian kasih pendapat kalian, apakah kalian setuju atau tidak setuju kalau si Ferdian Palaka ini dipenjara? Kalau aku pribadi sih setuju, biar dia kapok ya kan. Oke lah guys, seperti biasa, jika kamu menyukai videoku silahkan klik tombol like. Jika kalian merasa kontenku ini berfaedah, ya udah kalian subscribe lah. Kemudian kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaruku. Ya wah guysku semua. Jangan lupa juga bantu di-share kalau misalkan menurut kalian kontenku ini bermanfaat. Ya udah aku pamit ya wah guysku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.